semuanya, kembali lagi di video saya. Dan di video ini saya mau ngajak teman-teman membahas hasil critical book report yang sudah saya buat dari 2 buku yang saya review. Dimana buku utamanya yang saya review ini berjudul Strategi Belajar Mengajar karya Ibu Flores Tanjung. Sedangkan buku pembandingnya berjudul Inovasi Pembelajaran karya Bapak Ridwan Abdullah Sani. Nah, tujuan saya bikin review ini supaya kita semua bisa lebih paham isi buku, melihat kelebihan dan kekurangannya, lalu menempatkannya posisi kritis kita sebagai mahasiswa, khususnya di bidang strategi dan inovasi pembelajaran sejarah. Nah, kita mulai dulu dari buku utamanya tentang strategi belajar mengajar karya Ibu Flores Tanjung. Di sini Ibu itu menjelaskan bahwa pembelajaran itu nggak bisa dilepaskan dari interaksi aktif antara peserta didik dengan lingkungannya. Guru punya peran penting untuk menciptakan kondisi belajar yang efektif, misalnya dengan memberi motivasi, menjelaskan tujuan belajar, sampai menyesuaikan cara belajar dengan kebutuhan para siswa di kelas. Nah, buku ini membahas prinsip pembelajaran efektif, motivasi belajar, taksonomi pembelajaran, aktivitas belajar, sampai strategi bertanya. Nah, salah satu poin menariknya adalah bagaimana motivasi dibedakan menjadi 2, yaitu pertama motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar, dan motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri siswa sendiri. Nah, Ibu Flores Tanjung di sini juga ngasih strategi konkret, misalnya pakai variasi metode, contoh nyata, humor, atau media pembelajaran yang beragam untuk bikin siswa lebih semangat. Selain itu, ada pembahasan taksonomi pembelajaran yang membagi tujuan belajar ke dalam 3 ranah. Yang pertama kognitif, yang kedua afektif, dan yang ketiga psikomotor. Ranah kognitif itu soal pengetahuan, afektif soal sikap dan nilai, sedangkan psikomotor soal keterampilan. Buku ini juga menekankan pentingnya aktivitas belajar aktif, kayak pepatah, kalau hanya dengar bisa lupa, kalau lihat mungkin ingat, tapi kalau dilakukan pasti lebih paham. Nah, sementara di buku pembanding tentang inovasi pembelajaran karya Bapak Ridwan Abdullah Sani lebih menekankan pembaruan dalam dunia pendidikan. Dia bilang guru itu harus kreatif dan inovatif supaya pembelajaran tetap relevan dengan zaman. Pembahasan di buku ini banyak berbicara tentang pemanfaatan teknologi, model pembelajaran baru, sampai strategi menghadapi tantangan generasi digital. Nah, teman-teman, contohnya penggunaan pembelajaran berbasis teks dalam bahasa asing atau bagaimana teknologi bisa dipakai untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Jadi kalau buku Ibu Flores lebih menekankan strategi dasar mengajar, buku Bapak Ridwan lebih mengarah ke pembaruan dan inovasi pembelajaran, biar nggak ketinggalan zaman. Nah, kalau kita bandingin keunggulannya, di buku Ibu Flores kuat di keterkaitan antar bab, dari bab ke bab nyambung dan gampang dipahami. Mulai dari prinsip, motivasi, taksonomi, sampai strategi bertanya, semuanya saling melengkapi. Jadi pembaca bisa ngerti nih step by step cara jadi guru yang efektif. Nah, kalau di buku Bapak Ridwan Abdullah, unggul di sisi kemutahiran isinya, banyak menyinggung isu pendidikan masa kini, apalagi terkait teknologi dan inovasi pembelajaran. Jadi lebih relevan kalau dipakai di era sekarang yang serba digital ya teman-teman. Tapi kedua buku ini nggak luput dari kelemahan. Pada buku Ibu Flores, meskipun alurnya jelas, ada bagian yang terasa kurang mutakhir. Jadi lebih cocok kalau dipakai sebagai dasar, tapi kalau untuk konteks kekinian perlu tambahan dari sumber lain. Sementara di buku Bapak Ridwan Abdullah Sani, walaupun isinya mutakhir, kadang antar bab terasa kurang nyambung teman-teman. Pembahasannya lebih berupa tema-tema inovasi yang berdiri sendiri. Jadi pembaca harus mengaitkannya sendiri biar lebih utuh. Nah, kalau dilihat dari sisi teori, implikasinya dua buku ini sama-sama penting. Buku Bu Flores ngasih dasar strategi mengajar yang kuat, sedangkan buku Pak Ridwan Abdullah Sani memperkaya dengan teori inovasi modern. Kalau dari sisi program pembangunan, jelas banget kalau buku Pak Ridwan mendukung kebijakan Merdeka Belajar yang dirancang
pemerintah. Tapi isi buku Ibu Flores juga tetap relevan karena tanpa strategi dasar, inovasi nggak akan bisa berjalan baik teman-teman. Nah, posisi kritis kita adalah harus bisa menggabungkan keduanya. Kita nggak boleh terjebak hanya di strategi klasik tanpa inovasi, tapi juga nggak bisa cuma mengejar inovasi tanpa fondasi yang kuat. Jadi penting bagi kita untuk bersikap selektif mengkombinasikan keduanya sesuai kebutuhan pembelajaran. Nah, dari seluruh pembahasan, kesimpulannya, buku Strategi Belajar Mengajar karya Ibu Flores memberikan fondasi kuat tentang strategi mengajar yang sistematis dan runtut. Sementara di buku Inovasi Pembelajaran karya Bapak Ridwan Abdullah Sani membawa nafas baru dengan menekankan pembaruan dan pemanfaatan teknologi. Keduanya saling melengkapi, sehingga kalau dipadukan bisa menghasilkan pembelajaran yang efektif sekaligus relevan dengan perkembangan zaman. Nah, saran saya untuk para guru dan calon pendidik, jangan terpaku hanya pada satu pendekatan, tapi kita perlu menggabungkan strategi klasik dengan inovasi modern, supaya pembelajaran benar-benar bisa menjawab tantangan dunia pendidikan hari ini. Nah, teman-teman, itulah hasil critical book report yang saya buat dari kedua buku tersebut. Dan semoga dari pembahasan ini kita bisa sama-sama melihat pentingnya dasar strategi dan inovasi dalam pembelajaran. Karena di era sekarang, guru bukan hanya pengajar ya, tapi juga inovator dalam dunia pendidikan. Nah, teman-teman, sekian, sampai bertemu di video selanjutnya.